2 tahun sudah hubunganku dan Pak Dirman, sopir pribadiku tersebut, terjalin. Hubungan kami terjalin dengan sangat indah. Tidak ada waktu yang kami lewati tanpa kebersamaan. Dan aku merasa sangat bahagia dengan semua itu. Kini aku sudah lulus kuliah. Aku berharap aku akan bisa mendapatkan kebebasan yang aku impikan selama ini. Tapi di luar dugaanku dan tanpa persetujuan dariku, ternyata orang tuaku meminta aku untuk melanjutkan kuliah S2 ke Jerman untuk menambah ilmu dan pengalamanku dalam bidang bisnis. Aku tidak bisa menolak hal tersebut, karena memang begitulah sejak dulu. Orang tuaku selalu memaksakan kehendaknya padaku. Semua keinginan mereka harus aku penuhi. Tak peduli seperti apapun aku berusaha untuk menolaknya. Sebenarnya aku tidak masalah, sekalipun harus kuliah ke Jerman. Justru hal itu akan membuat aku merasa sedikit bebas. Hidup jauh dari orang tua merupakan impianku selama ini. Setidaknya aku bisa bebas melakukan apa saja yang aku inginkan. Tapi aku mau kuliah ke Jerman, tapi aku ingin Pak Dirman ikut denganku. Ucapku kepada Mama dan Papa saat mereka menyampaikan keinginan mereka agar aku melanjutkan kuliah ke luar negeri. Kenapa harus bersama Pak Dirman? Tanya papaku. Karena hanya Pak Dirman yang bisa mengerti aku seutuhnya. Hanya dia yang bisa aku percaya untuk tempat aku berkeluh kesah, balasku. Meskipun alasanku yang sebenarnya mengajak Pak Dirman ikut denganku, hanyalah karena aku tidak sanggup berpisah dengannya. Aku sangat mencintai Pak Dirman, dan aku tidak ingin jauh-jauh darinya. Pak Dirman itu sudah punya istri dan anak, jadi nggak mungkin ia ikut bersama kamu ke Jerman, sementara istri dan anaknya tinggal di sini. Kali ini mamaku yang berbicara. Tapi Ma, ucapanku terputus. Sudahlah Barah, keputusan kami sudah bulat. Kamu pergi ke Jerman sendirian, tanpa Pak Dirman atau tanpa siapapun. Di sana kamu harus belajar mandiri. Papa memotong ucapanku cepat. Kalau memang Mama dan Papa ingin aku jadi seseorang yang mandiri, kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari sejak aku kecil? Aku sudah terbiasa hidup diatur sepenuhnya oleh kalian. Dan sekarang, kalian mengirim aku ke Jerman sendirian dan meminta aku belajar mandiri. Aku gak bisa. Bantahku akhirnya. Itu semua kami lakukan karena kami sangat menyayangi kamu, Bara. Kami tidak ingin kamu terjerumus dalam pergaulan yang salah. Dan sekarang kamu sudah dewasa. Kamu harus bisa membuat pilihan yang tepat dalam setiap langkahmu. Mamaku berucap lagi. Pilihan apa yang aku punya saat ini? Kalian memaksaku pergi ke Jerman sendirian. Dan itu bukan pilihanku. Suaraku mulai bergetar. Kini saatnya kamu harus menunjukkan kemampuan kamu, Bara. Papa hanya ingin tahu, apa kamu pantas bekerja di perusahaan Papa? Dan kepergian kamu ke Jerman adalah salah satu cara untuk mengetahui hal tersebut. Papa membalas ucapanku. Bekerja di perusahaan Papa bukan pilihan saya dan bukan keinginan saya. Mama dan Papa yang terus memaksa saya untuk mengikuti semua keinginan kalian. Bantahku lagi. Karena kami tahu apa yang terbaik buat kamu, Barah. Jadi kamu tidak bisa menolak lagi apa yang sudah kami putuskan untuk hidupmu. Dan sekarang, mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus melanjutkan kuliah ke Jerman. Sendirian. Tegas suara Papa berbicara. Dan seperti biasa, aku hanya bisa kembali terdiam. Kalau Papa sudah berkata seperti itu, tidak akan ada lagi yang mampu mengubah keputusannya. Aku harus menerima hal tersebut.
Oke, aku akan ikuti kemauan kalian. Aku akan melanjutkan kuliah ke Jerman. Tapi dengan syarat, kalian tidak boleh memecat Pak Dirman. Pak Dirman harus tetap bekerja di rumah ini sampai aku kembali lagi ke sini. Begitu ucapku akhirnya setelah tidak tahu lagi harus berkata apa. Itu semua kan untuk masa depan Nak Bara. Jadi menurut saya memang sudah seharusnya Nak Bara ikuti saja keinginan orang tua Nak Bara. Ucap Pak Dirman saat aku menceritakan hal tersebut padanya. Ketika malam itu, ia kembali datang ke kamarku. Tapi aku nggak sanggup berpisah dari Pak Dirman. Aku sangat mencintai Pak Dirman. Aku ingin selalu bersama Pak Dirman. Balasku parau. Aku juga sangat menyayangi Nak Bara. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa saat ini. Lagi pula, ini kan hanya sementara. Nanti kalau Nak Bara sudah dapat gelar S2-nya, kan bisa kembali lagi ke sini. Ucap Pak Dirman. Iya Pak Dirman, tapi Pak Dirman harus janji padaku. Pak Dirman harus menunggu aku di sini sampai aku kembali lagi. Dan nanti saat musim liburan, aku juga pasti pulang ke sini kok. Balasku dengan nada manja. Saya pasti setia menunggu Nak Bara di sini. Saya janji. Ucap Pak Dirman terdengar meyakinkan. Aku dengan lembut meraih jemari Pak Dirman. Ku genggam jemari itu dengan erat, seakan tak ingin melepaskannya. Berpisah dengan Pak Dirman adalah hal terberat dalam hidupku saat ini. Aku sudah terlanjur terbiasa menghabiskan hari-hari bersama Pak Dirman. Aku sangat mencintai Pak Dirman, bisikku pelan, sambil ku kecup lembut punggung tangannya. Pak Dirman tersenyum penuh arti. Ia mengerti kalau itu adalah kode dariku jika aku ingin meminta jatah darinya. Lalu kemudian, perlahan wajahnya pun mendekat. Aroma napasnya yang khas tercium di hidungku. Aroma itu begitu menenangkan. Aku segera mendekap tubuh kekar Pak Dirman. Aku merasakan kehangatan yang membuat aku merasa nyaman. Sangat nyaman. Aku pasti akan sangat merindukan Pak Dirman. Bisikku lagi. Kali ini lebih dekat. Aku juga pasti akan sangat merindukan Nak Bara. Balas Pak Dirman, sambil ia memegang kedua pipiku, lalu dikecupnya lembut keningku. Kecupan yang membuat aku semakin tak ingin berpisah darinya. Kita pasti akan bersama lagi Nak Bara. Kita hanya harus bersabar. Ucap Pak Dirman lagi. Dan untuk selanjutnya, seperti biasa, kami pun memulai ritual kami malam itu. Tapi kali ini rasanya beda. Aku dapat merasakan betapa Pak Dirman ingin membuat aku merasa lebih terkesan. Ia berusaha memberikan suatu kenangan indah yang tidak mungkin akan aku lupakan seumur hidupku. Dan setelah menyelesaikan segala sesuatunya, aku pun akhirnya terbang ke Jerman sendirian. Berat sekali rasanya hal itu. Bukan karena harus berpisah dengan kedua orang tuaku yang membuat aku merasa berat untuk pergi, tapi karena harus berpisah dengan Pak Dirman, orang yang paling aku cintai saat ini. Meskipun sebenarnya aku dan Pak Dirman masih bisa terus berhubungan melalui handphone tentunya. Kami masih bisa video call untuk melepaskan rasa rindu kami. Tapi aku tidak lagi bisa merasakan hangatnya dekapan Pak Dirman kala malam datang. Kita masih bisa melakukannya dari jarak jauh Nak Bara. Ucap Pak Dirman lewat panggilan video call. Saat akhirnya aku sudah sampai ke Jerman.
dan sedang berada di apartemenku. Itu adalah panggilan pertamaku ke Indonesia. Karena orang yang pertama kali aku hubungi memang Pak Dirman, bukan orang tuaku. Iya sih Pak Dirman, tapi apa bisa seasik saat kita melakukannya langsung? Balasku pelan. Kita coba aja nak Bara, siapa tahu memang lebih asik. Dan setidaknya bisa sedikit mengobati rasa kangen kita akan hal tersebut. Ucap Pak Dirman lagi. Emangnya sekarang Pak Dirman lagi di mana? Tanyaku mulai merasa penasaran. Lagi di kamar, balas Pak Dirman terdengar santai. Loh, istri Pak Dirman ada di sana? Tanyaku merasa cemas. Nak Bara tenang aja, istri saya lagi pergi belanja ke pasar dan masih lama pulangnya. Balas Pak Dirman terdengar masih santai. Oke Pak Dirman, kalau begitu kita coba ya. Ucapku kemudian. Siap nak Bara, saya sudah standby dari tadi kok, hehehe. Balas Pak Dirman dengan diakhiri sebuah tawa ringan. Aku melihat Pak Dirman mulai berbaring di atas tempat tidurnya. Sementara aku juga berusaha merebahkan tubuhku di atas ranjangku. Bersiap-siap untuk memulai ritual jarak jauh kami. Namun tiba-tiba panggilan kami terganggu. Mamaku tiba-tiba menelpon. Ia mungkin khawatir karena aku belum mengabarinya dari tadi. Mau tidak mau, aku harus mengakhiri panggilanku bersama Pak Dirman dan menerima panggilan dari mamaku. Ya Ma, ada apa? Sapaku. Saat akhirnya panggilan mamaku terhubung. Loh, kok nanyanya gitu? Balas mamaku terdengar kurang senang. Habis mama sih nelponnya di saat yang gak tepat. Ucapku berlagak kesal. Mama tuh khawatir sama kamu Bara. Mama takut terjadi apa-apa sama kamu. Dari tadi mama nunggu telepon dari kamu, tapi kamunya gak nelpon-nelpon. Kan udah mama bilang kemarin, kalau kamu udah sampai, segera kabari mama. Balas mama mulai berceloteh. Iya Ma, ini Bara baru aja sampai dan mau nelpon mama. Tapi mama buru-buru nelpon. Udah ya Ma, Bara capek, mau istirahat dulu. Ucapku akhirnya, tak ingin mendengarkan ocehan mama selanjutnya. Oke, kamu hati-hati ya di sana. Balas mama kemudian. Lalu setelah mengucapkan salam, aku pun segera memutuskan panggilan telepon mamaku. Buru-buru aku kembali menghubungi Pak Dirman. Takut istrinya sudah pulang belanja. Dan sore itu, terjadilah ritual jarak jauh pertamaku bersama Pak Dirman. Dengan diakhiri sebuah rasa yang begitu indah. Meski tak sesempurna saat kami melakukannya secara langsung, tapi setidaknya hal itu cukup untuk mengobati rasa rinduku akan Pak Dirman. Aku mencoba menjalani hari-hariku dengan suasana baru di negeri orang, menikmati kesendirianku dan kesepianku, menahan semua kerinduanku akan kehadiran Pak Dirman. Meskipun kami masih terus menjalin komunikasi dengan rutin, tapi tetap saja keinginan untuk bertemu langsung dengan Pak Dirman terus menyiksaku setiap saat. Nak Bara yang sabar dong, kita pasti bisa melewati ini semua. Yang penting kita sama-sama saling menjaga kesetiaan kita. Ucap Pak Dirman berusaha menenangkanku saat untuk kesekian kalinya kami melakukan panggilan video call. Iya Pak Dirman, aku akan berusaha untuk sabar menjalani ini semua. Balasku dengan nada lemah. Oh ya, sebentar lagi kan musim liburan. Nak Bara pulang nggak?
ucap Pak Dirman kemudian sambil sedikit bertanya. Ya pasti pulanglah Pak Dirman, tapi itu kan masih 2 bulan lagi, masih lama, balasku. 2 bulan mah nggak lama nak Barah, Pak Dirman berucap lagi. 1 hari aja nggak ketemu Pak Dirman rasanya sudah setahun, apalagi 2 bulan. Balasku sedikit menggodanya. Ah, nak Bara bisa aja. Suara Pak Dirman terdengar tersipu. Apa sih yang membuat nak Bara tetap mempertahankan saya? Padahal di sana kan banyak cowok-cowok keren. Lanjut Pak Dirman kemudian. Hidupku sudah lengkap dengan kehadiran Pak Dirman. Jadi aku nggak butuh siapa-siapa lagi dalam hidupku. Pak Dirman sudah cukup untuk membuat aku merasa sempurna. Balasku penuh perasaan. Tapi aku hanya seorang sopir. Pak Dirman sengaja menggantung kalimatnya. Aku nggak peduli siapa Pak Dirman. Yang penting aku merasa bahagia saat bersama Pak Dirman. Dan itu sudah lebih dari cukup bagiku. Jadi aku mohon Pak Dirman jangan pernah berkata seperti itu lagi ya. Balasku cepat. Iya nak Bara, saya hanya merasa nggak pantas untuk nak Bara perjuangkan seperti ini. Saya jadi semakin sayang sama nak Bara, ucap Pak Dirman akhirnya. Dan begitulah, hubunganku dengan Pak Dirman tetap terjalin dengan indah. Meski jarak dan waktu sudah coba memisahkan kami, aku dan Pak Dirman seakan tidak ingin terpisahkan lagi. Apapun yang akan terjadi nantinya, kami akan bersama selamanya. Semoga.